Nama saya Nasya. Saya berusia 15 tahun dan saya berusia Kristen. Saya yang juga beragama Kristen. Dan bisa dibilang keluarga saya itu dari kecil sudah mengajarkan saya tentang apa itu figur Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya apa sih. Jadi pada suatu saat saya mulai merasa bahwa kayak hubungan saya dengan Tuhan sudah tidak sespesial itu. Ya, kita punya fasenya sendiri. Pada suatu saat di umur 14 tahun saya merasa saya tidak percaya Tuhan lagi karena tidak ada kemajuan dari hubungan saya dengan Tuhan ini. Misalnya doa-doa saya belum terjawab pada saat itu, lalu saya merasa semakin lost trust ke Tuhan. Terus ketiga, saya merasa bahwa saya bisa mengandalkan diri saya sendiri saja. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu hanya untuk diri saya dan dari diri saya. Dan semua itu saya lakukan karena kemauan diri saya dan juga saya percaya pada diri saya bahwa diri saya bisa. Jadi pada suatu saat saya sukses, misalnya dalam 3 pertandingan saya memenangkan semua itu karena diri saya, karena memang dari skill saya yang memang sudah bagus dan juga dari kerja sama tim. Jadi saya tidak melibatkan Tuhan dalam semua perjalanan saya saat itu. Perjalanan itu saat saya berumur 14 tahun, yaitu tahun lalu. Tahun lalu saya mengalami fase di mana keluarga saya ekonominya sedikit turun, sedikit bisa dibilang bukan di rentang yang naik ke atas, melainkan dari naik langsung turun. Dan dari situ saya merasa bahwa Tuhan itu tidak bersama saya, Tuhan meninggalkan saya begitu saja. Lalu pada suatu saat ada yang mengingatkan saya kayaknya udah kelewatan deh. Hal itu terjadi pada saat saya mengikuti pertandingan, lalu saya cedera dan coach dan dokter bilang kalau misalnya cedera saya ini paling minimal itu harus dioperasi, kalau enggak bisa next match-nya bisa, kalau kena kebenturan lagi bisa fatal, bisa langsung ACL. Dokter menyarankan untuk terapi, tetapi dengan di situ posisi keuangan keluarga saya yang kurang baik, saya diam aja dan orang tua saya mulai menyalahkan saya. Lalu saya berdoa pada Tuhan kayak, Tuhan, jikalau memang benar Tuhan ada bersama saya dan tidak pernah meninggalkan saya, coba Tuhan kasih satu bentuk mujizat yang telah diceritakan dari orang-orang gitu, kayak kasih satu mujizat yang benar-benar saya pun takjub. Contohnya waktu itu saya benar-benar langsung dari 2 minggu yang seharusnya recovery-nya 2 bulan hanya 2 minggu. Di minggu kedua saya lututnya mulai membaik dan cedera lumayan membaik. Lalu yang membuat saya takjub adalah bahwa setelah saya kontrol lagi, dokter dan coach yang bilang tuh kayak, oh ini nggak harus dioperasi kok, ini nggak harus diterapi, cukup diterapi mandiri, kayak bukan pakai mesin tapi pakai es batu doang, dikompres-kompres saja. Dan itu yang membuat saya takjub, kayak oh Tuhan benar ada di dalam hidup saya. Terus dari saat itu saya selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup saya hingga saat ini saya berkarir sebagai atlet basket. Dan saya selalu melibatkan semua yang saya lakukan itu untuk Tuhan dan hanya dari Tuhan. Jadi saya bermain basket hanya untuk Dia, dan saya diberikan anugerah itu juga dari Dia. Dan dari saat itu saya mulai sharing ke orang-orang yang kurang percaya sama Tuhan, kayak oh kalian tuh harus percaya sama Tuhan, karena contoh, bisa dibilang saya juga bisa dibilang kayak contoh yang nyata untuk kayak gitu, kayak yang seharusnya saya pemulihan lutut dari terapi dan operasi menjadi terapi mandiri yang cuman kompres es batu doang. Jadi kesaksian saya didengar banyak orang, bahkan ada beberapa orang yang mendengar kesaksian saya
langsung seperti oh iya Tuhan bener ya, ternyata kuasa doa tuh gak ada yang bisa ngalahin. Dan jika kalian merasa sedang berada di fase itu, teruslah berdoa dan Tuhan juga pasti akan tuntun kalian, dan jangan pernah tinggalin Tuhan. Itu aja sih.